Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah pengantar manajemen dan administrasi logistik. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi sarjana terapan manajemen dan administrasi logistik Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Kita masuk ke materi ketiga terkait sistem informasi dalam manajemen dan administrasi logistik. Bersama saya Johan Bimo Sukoco. Nah, kita berbicara terkait sistem informasi manajemen logistik. Berarti kita berbicara terkait sistem informasi manajemen itu sendiri, atau SIM, Sistem Informasi Manajemen. Atau dalam bahasa lain, Information Management System. Dalam sistem informasi manajemen ini kita berbicara masalah data, masalah informasi, dan masalah pembuatan keputusan. Ini penting untuk mempelajari terkait sistem informasi manajemen logistik itu sendiri, atau dalam kata lain e-logistik atau electronic logistik. Nah, apa itu data dan apa itu informasi? Sutapri mengatakan data merupakan bentuk yang masih mentah yang belum dapat bercerita banyak, karena itu perlu diolah lebih lanjut. Data diolah menjadi suatu model agar menjadi suatu informasi. Lebih lanjut, Sutapri mengatakan informasi adalah data yang dapat diklasifikasikan atau yang telah diklasifikasikan atau diolah atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Berikut ini dapat kalian lihat hubungan antara data, informasi, dan pembuatan keputusan. Dari piramida ini dapat dideskripsikan bahwa data-data mentah yang kuantitasnya sangat banyak diolah menjadi informasi, dan kemudian informasi tersebut dipilah untuk pengambilan keputusan, sehingga dapat kalian lihat bentuknya adalah piramida. Data di bagian bawah itu berarti jumlahnya, kuantitasnya banyak. Kemudian difilter atau disaring menjadi sebuah informasi, karena tidak semua data dapat dijadikan informasi. Kemudian informasi ini digunakan oleh pihak manajemen di dalam pengambilan keputusan. Oke, paham? Kita lanjutkan. Apa itu sistem informasi manajemen atau SIM? Sistem informasi manajemen merupakan sebuah sistem informasi yang menghasilkan hasil keluaran atau output dengan menggunakan masukan atau input dari berbagai proses yang diperlukan untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dalam suatu kegiatan manajemen. Sistem informasi manajemen adalah suatu metode untuk menghasilkan informasi yang tepat waktu bagi manajemen tentang lingkungan luar organisasi dan kegiatan operasi di dalam organisasi, dengan tujuan untuk menunjang proses pengambilan keputusan serta memperbaiki proses perencanaan dan pengawasan. Hal ini seperti yang dikatakan Sutejo Moljodiharjo. Kita lanjut. Tata Sutapri mengatakan bahwa tugas sistem informasi manajemen menjadi sesuatu yang memberikan kemudahan pengambilan keputusan yang diperlukan untuk perencanaan, pengorganisasian, pengendalian pekerjaan, dan fungsi bisnis. Hal ini berkaitan erat dengan keputusan yang terprogram dan peraturan pengambilan keputusan yang rumit, karena teknik ilmu manajemen yang digabung dengan kemampuan komputer untuk menyajikan pemecahan masalah sangat membantu manajer dalam membuat keputusan yang rumit tersebut. Kita berlanjut ke pentingnya informasi dalam logistik. Informasi berperan menciptakan aktivitas logistik yang terpadu dan terkoordinasi. Tanpa informasi yang memadai, manajer logistik tidak akan mengetahui apa yang pelanggan inginkan, berapa jumlah persediaan, dan kapan barang harus diproduksi dan dikirim. Tanpa sistem informasi yang baik, manajer akan kesulitan membuat keputusan. Contohnya, sistem informasi pada toko swalayan berfungsi untuk mengetahui stok merek sabun mandi, diharapkan mampu memberikan informasi jumlah stok, penempatan stok di rak sebelah mana, sehingga dapat dideteksi dengan
cepat dan akurat. Jika jumlah stok sudah sampai pada titik pesan kembali, maka sistem mampu merespon otomatis dan manajemen dengan sigap melakukan pemesanan kepada distributor atau pabrik. Nah, berikut ini adalah informasi yang dibutuhkan dalam logistik. Pertama, informasi pemasok. Apa produk yang akan dibeli, berapa lama, dan dikirim kemana. Informasi pemasok juga meliputi status pemesanan, modifikasi, dan cara pembayaran. Kedua, informasi manufaktur. Produk apa yang bisa dibuat, berapa jumlahnya, dengan fasilitas apa, berapa lama, berapa trade-off-nya, berapa biayanya, dan berapa ukuran lotnya. Ketiga, informasi distribusi dan retail. Apa produk yang diangkut dan kemana, berapa jumlah dan moda apa, berapa harga, berapa yang disimpan pada setiap tempat, dan berapa lama. Kemudian keempat, informasi permintaan. Siapa pembeli, siapa membeli apa, berapa harga, dari mana, berapa jumlah. Informasi permintaan meliputi peramalan atau forecasting dan informasi permintaan distribusi. Nah, teknologi informasi berfungsi sebagai mata dan telinga atau otak pihak manajemen logistik dan rantai pasok menangkap dan menganalisis informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang baik. Sistem pemrosesan pesanan adalah merupakan pusat saraf sistem logistik. Pesanan pelanggan berfungsi sebagai alat komunikasi yang menetapkan proses logistik berikutnya, yaitu kegiatan pergudangan, persediaan, produksi, keuangan, dan lain-lain. Kecepatan dan mutu aliran informasi memiliki dampak langsung terhadap ongkos dan efisiensi operasi. Dampak yang lebih luas dari penggunaan teknologi informasi adalah sebagai pemacu kinerja rantai pasok. Berikut ini adalah contoh penerapan sistem informasi manajemen logistik. Ini adalah contoh sistem informasi manajemen logistik yang diterapkan oleh PT Pos Indonesia. Nah, dapat kalian lihat di sini aplikasi di website posindonesia.co.id terdapat hitung tarif pengiriman, misalnya dari mana ke mana. Kemudian ada pengiriman, dasar keuangan, solusi bisnis, tentang pos, dan berita. Di sini dapat dicari terkait perhitungan tarif pengirimannya, dari mana ke mana, sehingga seorang calon pelanggan dapat mengetahui kira-kira tarif berapa yang akan dia keluarkan, biaya berapa yang akan dia keluarkan di dalam pengiriman logistik. Ada juga dari contoh lain dari Tiki. Tiki melalui websitenya di tiki.id dapat kalian lihat terdapat cek layanan, cek tarif dari mana ke mana, tujuannya mana, kemudian beratnya berapa kilo, panjang berapa senti, lebar berapa senti, tinggi berapa senti. Kemudian calon pelanggan dapat mengkalkulasikan kira-kira berapa biaya yang harus dikeluarkan di dalam pengiriman logistik. Ini contoh yang berikutnya adalah CNA. CNA melalui websitenya di cna.co.id dapat menampilkan tarif kirimannya. Nah, di sini juga ada contoh dari aplikasi-aplikasi dari RASI, yaitu transportasi routing planning, di mana diterapkan oleh sebuah perusahaan. Dia dapat melihat dapat melihat tracking transport ordernya. Ini berkaitan dengan rute planning, berkaitan dengan manajemen transportasi yang juga akan dipelajari di logistik. Juga kita mempelajari terkait tracking monitoring, di mana kita dapat memonitor status manajemen transportasi, status kendaraan logistik kita, moda transportasi apa, dan lain sebagainya, sampai di mana pengiriman itu berlangsung. Kemudian ada juga di sini contoh terkait dengan penggunaan aplikasi di dalam pengiriman atau delivery. Nah, demikian yang dapat kita pelajari hari ini. Terakhir saya mengutip quote dari Hancock. Terakhir saya mengutip
Quote dari Mcock, "Behind every great leader, there was an ever greater logistician." Ya, saya Johan Bimo. Demikian materi hari ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan materi-materi kelas logistik berikutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.